Ya, kembali lagi dengan saya, Arif. Di video kali ini kita akan mengerjakan tugas pada pertemuan 4 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di tugas kali ini kita akan membuat eh, program dengan konsep OOP dan MVC dengan tabel sebagai berikut. Ada name, nama, tinggi, ada pindahan, dan sebuah tabel, lalu sebuah button simpan. Ya. Sedikit penjelasan tentang OOP. OOP adalah Object Oriented Programming, atau biasa kita sebut program-program yang telah ada atau merupakan sebuah gabungan dari beberapa komponen kecil yang sudah ada sebelumnya. Hal itu dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan program. Objek-objek yang saling berkaitan dan disusun ke dalam suatu kelompok ini disebut dengan class. Nantinya, objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Jika sebelumnya developer harus berfokus pada logik yang akan dimanipulasi, dengan OOP developer dapat lebih terfokus pada objeknya untuk dimanipulasi. Ya, lalu apa itu MVC? MVC adalah model view controller atau yang dapat kita disingkat dengan MVC. MVC adalah sebuah pola arsitektur dalam membuat sebuah aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian yang terdiri dari yang pertama itu model. Model adalah bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. Lalu yang kedua ada view. Pada bagian ini, view bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Lalu yang ketiga ada controller. Pada bagian controller ini bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Lanjut kita ke bagian programnya. Ya, di sini ada tampilan GUI dari program konsep OOP dan MVC. Di sini saya akan membuat sebuah program yaitu input data mahasiswa. Di sini kita mempunyai seperti minggu kemarin ada yang namanya label, field, tapi pada program kali ini ada tambahan yaitu textbox. Textbox itu merupakan drop down dari sebuah pilihan item. Dan di sini juga ada scroll pen, dan di dalam scroll pen itu ada input table. Nah, ini table yang nanti akan menampilkan sebuah data-data yang kita input nantinya. Di sini kita ada field dari name, nama, tinggi, lalu pindahan. Di dalam pindahan ini ada pilihan yaitu true atau false. Dan ada 2 button yang saya buat yaitu simpan dan satu lagi yaitu clear. Tapi ini opsional ya. Dan pertama kita akan membuat sebuah variabel dari apa namanya text field ini. Kita variabelnya akan berubah. Tapi sebelumnya ini variabel yang sudah saya ubah. Nih, tinggi. Saya akan rapikan dulu. Di sini ada variabel name input. Cara mengganti variabel yang mudah, cukup klik kanan lalu change variable name. Nah, di sini saya merubah variabel-variabel tersebut sesuai nama yang saya inginkan. Seperti pada text field ini saya menggunakan variabel name input,
Lalu di text field nama saya menggunakan variabel nama input, lalu di text field tinggi saya menggunakan tinggi input. Lalu di text box-nya saya menggunakan variabel pindahan input. Lalu di button-nya saya menggunakan variabel simpan value. Lalu di button satunya menggunakan clear value. Dan di table saya menggunakan variabel input table. Setelah semua variabel sudah diganti atau dimasukkan sebuah variabel, kita akan ke event lalu action. Nah, seperti ini, ke action perform. Untuk bagian simpannya ya. Lalu di bagian clear-nya juga kita mau membuat event action perform. Nanti akan langsung tertampil di sini private void-nya. Lalu kemudian kita akan mencoba source code-nya. Pertama-tama kita akan membuat code, yaitu tidak lupa kita memasukkan script import ya. Di sini ada yang namanya import Java awt list. Lalu saya juga membuat import Java atau array list. Karena kita akan menginput sebuah data, lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam table, maka kita akan membuat array list dulu untuk menyimpan data tersebut untuk dimasukkan ke dalam table ya. Nah, di sini juga ada import table model, yaitu untuk mengimport sebuah tabelnya. Nah, di sini langsung ke function simpan value tadi. Di sini saya akan membuat sebuah default table model, dan ini data modelnya adalah sebuah variabel yang telah saya buat dan ininya default saja ya. Lalu input table-nya get model, lalu array list data input, new array list. Lalu input table tersebut kita memakai set auto create column from model dengan ini value-nya true. Di sini kita akan membuat code untuk mengambil variabel yang telah diinputkan tadi ke dalam text field tersebut. Dan bawahnya juga sama. Yang pertama kita ambil dari variabel name input, yang kedua dari nama input, yang ketiga dari tinggi input. Lalu ada pindahan input, kita akan mengambil data yang dipilih saat memilih text box tadi. Dan tidak lupa kita akan merubahnya menjadi string. Karena sebelumnya takut dikira boolean, maka kita akan menjadikannya string. Nah, di sini data yang telah dimasukkan tadi, yang diambil tadi, kita akan masukkan ke dalam array. Dan dari array tersebut akan kita masukkan ke dalam table tersebut. Lalu di sini ada fungsi clear, yang fungsi tambahan yang telah saya buat tadi. Sama seperti tadi mengenai table model dengan variabelnya data model. Dan di variabel tabel ini kita akan mengambil fungsi, yaitu input table get row count lebih dari 0. Lalu for in i sama dengan input table get row count kurang 1, maka data yang ada di table akan terus berkurang 1 sampai habis. Nah, ini untuk code untuk menghapus data pada row table tadi. Ya.
Ini adalah variabel dari label-label button yang telah tadi kita inputkan. Sekarang kita akan coba running programnya. Ya, programnya berjalan dengan baik. Kita inputkan name-nya. Ya, kita coba lagi. Satu pro, datanya masuk dengan baik. Kita akan mencoba tombol clear. Nah, maka akan terhapus semua. Mungkin hanya itu saja tugas kali ini, karena programnya sudah berjalan dengan baik sesuai yang ada di modul tugas, maka mungkin cukup seperti ini saja. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.